Sekarang itu kan tadi kasusnya seperti yang Pak Yani sampaikan, cuman ditempel biar syutingnya bagus, sudah foto bagus. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tetapi sebetulnya lebih boleh kalau Anda minta ganti yang Anda juga senang minum. Sosro, teh botol misalnya. Boleh. Jadi aku daripada anggur begini, lebih baik teh botol saja. Nah, tapi diganti tempatnya. Tapi kalau Anda mau langsung pakai botolnya juga enggak apa-apa. Loh kan memang tradisi itu kan bisa berubah. Ya dulunya arak, terus jadi anggur. Kadang saya malah melihat itu dengan soft drink tertentu, itu juga ada. Jadi tidak apa-apa, ya itu sah. Nah problemnya sekarang, kenapa Anda kok tidak berani ngasih tahu menantu? Karena paikuinya itu enggak lengkap. Coba saudara, sudah paikui kepalanya diidek. Saya kira mantu sudah enggak berani macem-macem. Saudara-saudara, masalah ngidek kepala ini sebetulnya ada loh tradisi ini. Jadi kalau di salah satu di kebudayaan Indonesia, waktu dia mau menjadi murid, itu kemudian dia menunduk begitu dan kakinya guru itu nginjak muridnya. Tentu kaki yang tidak banyak kutu airnya. Tapi kalaupun banyak ya enggak apa-apa ya murid tinggal. Itu sebetulnya adalah penghormatan secara total. Nah kemudian sekarang kasusnya kan kawin sudah liwat ya. Tapi ibu sebetulnya harus mempunyai satu pengertian bahwa saya adalah orang tua. Ketika dia sebagai menantu, sebetulnya dia sudah menjadi anak kita. Karena itu hak kita sebagai orang tua sama dengan orang tuanya dia. Problemnya bukan mertua dan menantu, tapi caranya memberitahu. Banyak orang caranya salah. Misalnya menantunya ngapain ya? Tidur malam, bangunnya siang. Sebetulnya memang agak menderita, menantu kumpul sama mertua itu begitu. Karena kalau kumpul sama mertua itu kan kebiasaan kita itu bisa dianggap tidak benar sama orang lain. Satu contoh, kita senang melek malam. Orang kalau sudah kebiasaan melek malam, itu suruh tidur jam 9 nggak bisa loh. Jadi kalau sudah melek malam begini, kita kadang tidurnya kan jam 1, jam 2, kadang-kadang kalau kita kerja bisa jam 4 pagi. Problemnya orang yang tidur malam itu bangunnya agak siang. Ini yang disebut kelompok bangsawan. Bangsa tangiawan. Itu problem. Kenapa? Karena dia tidurnya malam jam 4 pagi, orang mulai bangun sembahyang, dia mulai tidur. Jadi ketika orang kerja, dia masih tidur. Orang sudah laut, jam 12 siang, dia baru bangun. Ini bangsawan. Nah kalau kumpul sama mertua tahunya kamu bangun siang. Tidak tanya tidurnya jam berapa. Itu problem. Nah karena itu sekarang caranya ngasih tahu gimana? Anak atau menantu ini dikasih tanya, tadi malam tidur malam ya? Mama mau tahu aja, tidur malam, tidur pagi urusan kita dong. Enggak kok bangunnya siang. Kata orang kalau bangun siang tuh rezeki jauh loh. Kecuali kerja di diskotik. Ya kalau kerja di diskotik melek malam rezeki banyak. Tidur sore jauh rezeki. Nah jadi kita kasih pertanyaan, jadi jangan kamu jelek tidur siang, kamu jelek bangun siang. Salah, kita mungkin harus sistemnya bertanya,
Ubahlah pernyataan itu sebagai pertanyaan. Sehingga apa kamu sakit, mantu? Kok kamu bangunnya siang? Enggak mah, enggak sakit. Coba sini, enggak percaya aku kok bangunnya siang, coba anget. Oh enggak anget. Besoknya bangun siang lagi, kamu enggak sakit ya? Coba sini, lama-lama sungkan loh dia bangun siang. Padahal kita enggak ngomong harus bangun pagi. Cuman kita ngomong kok sakit ya kamu? Rodok pucet loh kamu, coba sini. Oh enggak. Besok siang lagi, coba sakit enggak ya? Enggak. Lama-lama, mama kenapa toh? Karena biasanya yang bangun siang tuh orang sakit. Oh. Nah, jadi cara seseorang mengkritik orang lain itu hanya cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah membuat pertanyaan. Anda mau mengkritik pasangan hidup Anda mau mengkritik pembantu Anda mau mengkritik pimpinan Anda mau mengkritik teman Anda, bikinlah pertanyaan. Misalnya, kalau istri masak terlalu asin, jangan pernah mengatakan, kamu mau kawin ya? Kawin lagi ya? Kok wasinnya kayak gini? Tapi cobalah Anda bikin pertanyaan, kamu nih banyak mikir apa? Loh kenapa Thomas? Enggak, biasanya masakanmu tuh enak. Hari ini juga enak, cuman rasanya garamnya apa enggak kebanyakan. Coba icipono, sini tak dulang ya, saya suapin sini. Icipono dewek, sing rada akeh. Enggak apa-apa tuh, biasa-biasa. Oh berarti kurang akeh. Lama-lama kenapa toh? Kalau saya enggak salah ya, apa enggak kasinen toh ini? Jadi membuat pertanyaan, apa enggak kasinen toh? Bukan kasinen toh ini, kasinen ini. Itu caranya. Kemudian kalau bapaknya pulang agak terlambat, jangan langsung mengatakan, kamu ada simpenan ya? Ada simpenan? Sambil nyepake sapu di depan pintu tadi. Simpenan? Langsung bapaknya, simpenan apa? Simpenan duit. Kan sudah tak kasihkan semua. Jangan pura-pura. Nah, kan malah repot. Langsung kita ngomong, Mas, Pak, atau apa, kendaraannya rusak lagi ya, ada rapat lagi ya, enggak rapat. Oh saya tuh sampai khawatir loh kalau ada apa-apa. Oh biasanya pulang jam 6 kok ini jam 9. Waduh, lain kali telepon ya, enggak keberatan kan kalau telepon? Nah, oh enggak, kalau keberatan saya kirimi pulsa. Jadi dibaiki itu akhirnya sungkan sendiri. Akhirnya yowis kene daripada ribet pulang cepet-cepet. Ini begitu. Jadi mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Dengan pembantu juga begitu. Pembantu mecahke gelas. Jangan langsung ngomong, apa kamu mecah-mecahke gelas? Bodoh gini. Jangan. Kita hanya jawab saja. Kenapa kamu sakit? Masuk angin atau apa? Kok rodok kayak gemeteran begitu? Ya saya gemeteran sama ibu, saya takut ini soalnya mau dimarahi. Enggak, saya enggak marah. Cuma kamu kenapa? Ini tadi kepleset loh Bu. Oh ya sudah. Jadi dengan baik-baik, dengan bertanya, kita hubungan dengan pembantu juga baik. Hubungan antar suami istri juga baik. Hubungan dengan anak juga baik. Hubungan dengan pimpinan juga baik. Karena hanya bisa bertanya. Ini adalah salah satu cara yang sangat bagus. Kalau Anda kepada pimpinan Anda, kepada bos Anda mengatakan, oh bos salah tuh, kamu salah ya, masa ngetik aja begini, pasti dipecat. Tapi kalau Anda mengatakan, Pak, apa benar Pak ketikanya begini? Iya kan sudah benar. Apa enggak sebaiknya seperti ini? Apa enggak sebaiknya begini? Dia akan merenungkan. Dan kalau caranya ini Anda bisa kembangkan dengan baik, ini membentuk satu tradisi yang baru, yang tradisi untuk menghargai pihak lain. Kenapa? Kalau Anda bertanya, berarti Anda menganggap orang itu layak Anda jadikan tempat atau menjadi lawan Anda atau sparring Anda atau partner Anda untuk berpikir. Tapi kalau Anda membuat pernyataan, itu sama dengan Anda membuat dia bodoh. Kamu salah, berarti dia bodoh. Kita yang pinter,
kita berani mengatakan benar, dia salah. Tapi kalau menurut kamu ini benar enggak ya? Itu berarti kita mengajak dia untuk berpikir. Dan kalau dia diem, berarti dia sudah mengakui. Ya, nah itu. Jadi walaupun Anda sama menantu, nanti kan Anda sama cucu juga takut. Loh ini kan cucu kan anaknya orang lain. Aku kan cuma setetes sedikit saja. Ini kan cucu ini kan sudah anaknya anak. Wah aku enggak baik ini. Nah, itu enggak bisa. Anda tetap punya kewajiban. Bahkan bukan hanya Anda sebagai mertua, Anda orang tua, Anda nenek, kakek. Anda sebagai sesama manusia. Kalau melihat orang lain punya hal yang ada kekurangan atau hal yang tidak sesuai, Anda berhak untuk meluruskan. Salah satu tanda Anda sebagai teman sejati adalah ketika punya teman dan Anda mau meluruskan apabila dia punya kesalahan. Apalagi itu anak sendiri, apalagi itu cucu sendiri, apalagi itu menantu dan sebagainya. Itu sesungguhnya Anda punya kewajiban moral untuk bisa membantu meluruskan pandangan dia ya. Cuman caranya saja adalah dengan memberi pertanyaan, bukan pernyataan. Begitu Ibu? Ya, terima kasih. Kalau perubahan tradisi, tadinya kan nggak bisa minum ciu ya. Kalau minum ciu kenapa? Ibu nggak suka? Nanti bisa merusak pestanya jadinya ya. Oke. Perubahan pasti bisa terjadi. Karena kalau kita bilang mau ngelotok tentang tradisi, kalau bisa bukan cuma airnya aja yang berubah. Gelasnya kita mesti ikutin dari zaman dulu. Kalau mau dibilang gelas zaman dulu tuh bentuknya seperti apa? Kecil itu kan cawan. Nah kalau sekarang itu terjadi perubahan nggak? Masih, tapi ukurannya mungkin lebih besar lagi sekarang karena udah nggak bisa dapat lagi. Jadinya kalau kita lihat perubahan itu pasti ada. Jadinya nggak usah terlalu kaku, kita nggak usah terlalu ngelotok, mesti harus ikutin tradisi. Kita ambil tradisi itu sebagai sesuatu yang baik. Kita bisa rubah. Itu dari segi itu, tadi Bante udah jelasin soal hubungan sama menantu, itu udah jurus-jurus yang paling jitu kalau saya rasa. Bagaimana bahasa yang digunakan, karena biasanya kita selalu menjudge orang, menilai orang, merasakan orang itu tuh salah, kita yang paling benar dan sebagainya. Cuman ada satu yang paling ini saya rasa adalah bagaimana orang tua bisa bertindak berhubungan dengan anak, baik itu anak kandung maupun sama menantu, hubungan itu jangan hanya vertikal, tapi juga bisa horizontal. Vertikal itu maksudnya atas ke bawah, tapi juga bisa datar. Kapan orang tua itu juga bisa menjadi teman yang paling terbaik bagi si anak ataupun menantu. Bukan hanya sebagai atasan dan bawahan. Kenapa ini yang paling terpenting? Karena kebanyakan kalau seandainya orang tua tetap memposisikan, posisi dia adalah di atas. Dan anak itu pasti tetap harus di bawah terus. Apa yang terjadi? Banyak sekali permasalahan si anak tidak akan diketahui oleh orang tua. Anak sangat takut untuk berbicara sama orang tua. Tapi kalau orang tua bisa menempatkan posisinya sebagai teman yang paling baik, disitulah tempat si anak curhat. Apapun masalah si anak, orang tua duluan tahu permasalahannya. Bagaimana hubungan? Tidak akan muncul lagi yang tadinya rasa takut, itu bukan anak saya sendiri. Tapi kalau kita udah memunculkan posisi seperti itu, mantu saya adalah teman saya dan juga anak saya sendiri. Hubungan itu jauh-jauh lebih harmonis, ditambah lagi dengan tadi Bante kasih tahu cara-cara penyampaian. Karena cara penyampaian ini memang luar biasa. Tapi di balik kata-kata, wajah kita juga harus berperan. Kayak tadi Bante bilang sama pembantu kan, ada apa kok bergetar, tapi sembari matanya ngelotok gitu ya. Ada apa, kenapa saya bergetar? Itu ya sama aja. Nggak ini, jadinya harus tetap, kita betul-betul harus dari dalam diri kita itu untuk menunjukkan bagaimana hubungan itu tuh kita bisa menghargai orang lain. Saya rasa saya nggak perlu panjang lebar karena tadi Bante udah jelaskan dengan cukup jelas sekali. Oke, yuk kembali ke Goku. Saya ingat tentang vertikal kalau saya boleh nambah, itu tadi pertanyaan sana ada yang belum terjawab, yaitu tentang manusia beragama kadang mengorbankan yang sangat berlebihan untuk urusan yang vertikal,
tetapi melupakan yang horizontal ya. Mungkin itu sehingga apa peranan para makhluk-makhluk tadi itu ini ketinggalan tadi, pertanyaan itu penting sekali ya. Nah saudara, ini memang gejala yang sangat luar biasa. Padahal sebetulnya kalau kita mau memahami maknanya bahwa kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada pihak yang kita anggap hebat atau yang ada di atas kita atau yang superior, sebetulnya kita juga harus memahami bahwa sesuatu yang superior itu dia dalam bahasa yang sederhana sebetulnya menjelma, tetapi di dalam bahasa yang lain seperti menjadi orang-orang yang di sekitar kita. Salah satu yang tentu kita mengerti di dalam Dharma adalah disampaikan bahwa pada suatu ketika Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa dewa yang sesungguhnya itu adalah orang tua di rumah. Artinya, kalaupun kita mengorbankan sesuatu yang demikian banyak kepada para dewa, tetapi orang tua di rumah itu tidak dirawat, itu sesungguhnya kita menghilangkan atau kita kehilangan esensi dari satu tradisi yang sangat luhur. Bahwa kalau saya sering mengatakan, kalau umat Buddha kadang-kadang memberikan buah yang paling hebat ke altar dan sebagainya, saya sering mengatakan, kalau kamu kepada altar saja bisa memberikan yang terbaik, apakah kamu sekarang mau berusaha mengingat untuk memberikan yang terbaik kepada lingkunganmu? Karena sesungguhnya altar yang kamu hormati atau mereka yang kamu hormati sesungguhnya ada di sekitarmu, yaitu orang tuamu, keluargamu, lingkunganmu, bangsa dan negaramu. Ini semua penduduk dunia ini, semua sesungguhnya adalah mereka yang layak dihormati. Oleh karena itu, kalau terjadi pengertian bahwa memberikan secara vertikal yang maksimal tapi horizontalnya kurang, karena dia hanya memahami agama sebagai upacara. Tetapi kalau dia memahami agama itu sesungguhnya adalah perilaku, jalan hidup, maka dia akan berusaha mencari bagaimana saya menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam badan, ucapan dan pikiran saya ini untuk kebahagiaan kepada lingkungan saya. Dan peranan para dewa itu sebetulnya apa? Peranan para dewa adalah mengkondisikan kita untuk berbuat baik. Satu contoh saudara, orang mau mengenal agama itu cenderung kalau sedang ada kesulitan. Jadi ketika gempa bumi semua pada nyebut, wah pokoknya sembahyang menurut caranya masing-masing karena gempa bumi takut meninggal. Tapi kalau di pesta terjadi musik yang keras sebetulnya ya membuat kuping tidak dengar lagi alias cumpleng, dia tidak sembahyang apa-apa. Nah jadi artinya apa? Sebetulnya ketika orang di dalam kondisi yang terpepet itu baru minta tolong. Nah jadi dewa itu peranannya sebetulnya apa? Mengkondisikan Anda walaupun tidak dalam kondisi kepepet, Anda itu berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, ucapan dan pikiran. Itu maksudnya. Jadi bukan wah terus dewanya berperanan kepada Anda, begitu Anda sakit langsung disembuhkan oleh dewa. Wah kalau begitu rumah sakit kosong semua. Maaf Bante, ini saya kira relevan sama pertanyaan tertulis yang mengatakan bahwa tradisi itu timbul karena rasa takut. Ini pertanyaan dia. Bagaimana kita mengatasi rasa takut itu? Secara sosiologis, memang tradisi dan kepercayaan itu timbul dari rasa takut. Jadi, ketika bumi goncang-goncang, wah banyak yang meninggal, kemudian orang itu berpikir, ini mesti ada penguasanya ini bumi ini. Wah, kemudian dikasih nama Dewa Bumi. Kalau masih goncang-goncang lagi, Dewa Bumi diberi sesuatu biar tidak marah-marah. Nah sesuatu itu apa? Yang paling sederhana pertama adalah buah-buahan, gitu, hasil buah-buahan. Kok masih goncang-goncang? Berarti buah kurang, pakai makhluk itu tadi.
Jadi makanya kan timbul kepercayaan makhluk yang dipersembahkan ini langsung loh jadi temannya dewa. Nah itu. Kok orang ini sudah sembahyang dengan pengorbanan yang demikian banyak, kok masih goncang-goncang? Manusia. Makanya zaman dulu Anda pernah tahu toh, wanita dikorbankan, anak kecil dikorbankan gitu. Ya jarang laki-laki berkumis dikorbankan, jarang. Mesti wanita yang apa itu dikorbankan supaya tidak goncang-goncang. Nah kalau kok masih goncang-goncang, wanitanya 2 sama neneknya. Nah, jadi range-nya panjang, range muda dan tua. Kurang lagi ya terus begitu. Nah itu dewa bumi. Kemudian banjir. Wah, kok supaya enggak banjir gimana nih, banyak yang mati. Ini mesti ada penguasanya air nih. Kasih dewa air supaya enggak ngisruh, yaitu diupacarai. Kemudian matahari lah, kok ini mendung terus, mau jemur teh enggak bisa. Nah, atau mau terutama yang punya bayi mau jemur popok enggak bisa ini, popok kecut semua atau sangit karena digarang. Nah akhirnya ini mesti ada dewanya ini, dewa matahari sembayang, bener keluar. Makanya kalau matahari dimplok sama bulan, protes semua pakai kentongan, biar bulannya pergi. Itu ndak usah ngentongi, denger iPod aja, pergi sendiri bulannya. Ndak usah pakai kentongan, pakai iPod itu loh, pergi sendiri bulan. Nah, tapi orang dulu menganggap itu dimplok makhluk, karena ada makhluknya lagi. Nah, jadi dewa-dewa ini banyak. Itu sebetulnya dibuat oleh manusia. Nah, kadang-kadang ada problem yang lain. Kalau manusia ini semua ada kepala keluarganya, Pak Yani kepala keluarga enggak? Ya, kakaknya kan Yani Dharma, kepala keluarga. Ibu Yani Dharma, pengikut. Anak Yani Dharma pengikut, kan begitu. Lah kalau manusia sekeluarga aja ada kepala keluarganya, dewa-dewa ini kepalanya siapa? Nah lalu dibuat kepala dewa. Itu. Ya, jadi memang ini ada tradisi yang seperti itu. Wah kepala dewa pemujaannya lebih banyak lagi. Wah, kalau dewa buminya saja dikasih kertas, kepala dewa dikasih apa? Macam-macam nanti. Nah, itu tuh tradisi berkembang. Memang secara sosiologis begitu. Ya ini mungkin kalau Anda tidak terlalu mengerti, tidak usah dipikirin. Ya, yang penting pokoknya sembahyang, ya sudah gitu. Nanti kalau Anda bertanya loh, ini berarti dewa ini dulu asalnya dari mana ya? Karena dewa bumi itu sebetulnya dulu ada asalnya. Dewa bumi itu sebetulnya seorang menteri, itu manusia dulu. Menteri yang baik sekali pada zaman kerajaan itu. Dia pada petani dia memberikan padi-padian, kepada apa saja dia memberikan modal kerja dan sebagainya, sampai pada waktu dia menjadi menteri itu di kerajaan tersebut sangat makmur. Nah sehingga kalau menteri itu meninggal dunia kemudian dipatungkan menjadi dewa bumi. Ya, dan orang-orang yang berjasa itu kemudian ada yang menjadi dewa bumi lokal. Makanya dewa bumi itu banyak, tidak satu. Ya, nah nanti ketuanya dewa bumi siapa, koordinatornya itu ada lagi. Nah makanya kalau Anda lihat cerita Sunggokong itu masih ada buntutnya sedikit. Kalau Anda lihat cerita Sunggokong, kalau di sana ada gempa, Sunggokong itu atau para kaisar langit itu dia akan bertanya, panggil dewa bumi yang urusan di pojok sana. Ada problem apa? Jadi bukan dewa yang di sini yang dipanggil, nggak ngerti dia. Jadi dewa yang di ujung sana. Oh dipanggil, ya ini ada problem begini. Karena ini otonomi daerah zaman dulu sudah. Ya. Nah jadi dewanya itu dipanggil yang di sana, baru tahu. Oh di sana ini ada ibu yang dimplok macan, anak yang dimplok macan. Ya, oh anak dimplok macan. Oh makanya ini gempa surga. Kan biasanya Anda mendengar gempa bumi. Nah, di cerita itu gempa surga. Jadi, ini makanya gempa surga ini kenapa? Itu ada anak yang merawat ibunya yang buta, dimplok macan. Oh, kalau gitu sekarang setelah dewa buminya sudah dipanggil, sudah tahu. Kalau gitu sekarang macannya suruh ngerawat.
Suruh ngerawat ibu yang tadi buta itu karena anaknya sudah dimakan. Nah, jadi ibu yang buta ini dirawat oleh macan dan macannya ini kemudian dijadikan patung Hao Jiang Kun. Nah, yang di bawah Dewa Bumi. Anda pernah tahu? Ya, di bawah Dewa Bumi ada macannya. Lah itu sebetulnya karena macan ini dulu ngemplok anak yang berbakti. Ya macam begitulah. Jadi ini semua ada riwayatnya, sama dengan kepala ikan yang hilang itu tadi ada riwayatnya. Ya. Ya begitu. Jadi ini untuk pelajaran. Jadi para dewa itu, kisah-kisah dewa itu peranannya apa? Untuk pelajaran supaya kita menjadi lebih baik. Banyak hal itu ya, banyak hal. Nanti kalau saya ceritakan jadi panjang dan pertanyaan lain menjadi kurang ada kesempatan. Ya, baik, silakan. Ya baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi sebentar. Ya baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan tertulis dulu sekalian ini untuk suhu kali ya. Dalam agama Buddha ada dewa dewi, kemudian ada gotong, ya pada cap gome. Apa itu bertentangan suhu sama agama Buddha? Kemudian juga saya gabung aja pertanyaannya mengenai tahun Lun ini suhu. Katanya kalau tahun Lun ada kepercayaan mesti membuatkan baju untuk orang tahun. Sebentar lagi sudengar di sini udah mau gotong topekong ya. Kapan? Tanggal 8. Ikut nggak Ibu? Pasti ya Bu ya. Angkat bagian apanya Bu? Kongconya. Oke, baik. Ini kan merupakan satu bentuk tradisi ya kalau kita bilang kan. Supaya bisa rame antara Selawi sama Tegal kan beda harinya. Bener nggak? Benar. Waktu ngangkat itu rame nggak? Rame. Gembira nggak rasanya? Senang kan? Happy kan? Semuanya kumpul, mau yang tua, yang muda, yang apa semuanya kumpul semuanya. Pokoknya ikut arak-arakan di jalan. Semuanya gembira. Pertanyaannya, dalam 1 minggu di keluarga kita, berapa kali kita segembira itu berkumpul dengan keluarga kita? Ada lebih dari 3 kali atau 4 kali? Belum tentu. Kita lihat satu tradisi, walaupun itu tradisi, tapi bisa membawa kebahagiaan di satu keluarga semuanya. Keluarga semuanya berkumpul, yang tadinya kita nggak kenal, kita bisa jadi kenal, kita bisa jadi akrab, kita bisa saling kenal satu sama lain. Ini yang membawa kita kepada satu kebahagiaan. Ya kan? Tradisi sendiri bisa membawa pada satu kebahagiaan. Makanya ini hal seperti ini kalau di dalam Buddha kita nggak pernah mau menentang. Jalankan ini. Tapi di balik itu, umat-umat Buddha mengenal betul apa ajarannya yang Buddha. Kita bisa menghargai semua tradisi jadinya untuk hal ini. Itu yang pertama, kemudian yang tadi yang kedua, tahun Lun atau bulan Lun? Tahun. Karena saya benar dengar biasanya Lun ya, bulan kembar yang ada. Kemudian berikan baju atau apa tadi? Ada tradisi memberikan baju kepada orang tua. Ini saya kurang tahu, memang biasanya itu pasti selalu ada di pemberian kepada orang tua. Karena kalau kita lihat ini tahun kembar, di penanggalan solar, penanggalan sistem matahari, ini enggak ada. Munculnya ini penanggalan lunar, kalender secara sistem bulan, perputaran bulan. Itu muncul, makanya kenapa penanggalan ini bisa berubah, tanggalnya tuh beda-beda. Karena setahun ini, dalam 1 tahun kadang-kadang bisa muncul 2 bulan yang sama. Tapi selalu perhitungannya, makanya kalau dilihat hebat sekali orang zaman dulu, bagaimana mereka bisa menghitung hal ini sampai bisa tepat sedemikian rupa. Jadinya kalau tadi saya ikutin, tadi Bante bilang, kita begitu lahir aja udah berumurnya berapa? 1 tahun kan? Begitu kita lahir. Begitu kita masuk di tahun yang berikutnya lagi kita udah 2 tahun. Ini sangat bagus sekali, tapi juga dipakai sebagai berapa orang. Karena katanya, dengernya, kalau usia di angka terakhirnya 9 itu katanya kurang bagus ya Bante ya. Seperti 49, 59, 69 itu hati-hati katanya.
bahaya dan sebagainya. Tapi untung ada penanggalan lunar. Begitu waktu 49 secara solar, pakai penanggalan lunar. Berapa usianya? 50. Begitu tahun depan udah waktu mencapai usia 50, kembali lagi pakai penanggalan solar. Umurnya berapa? 50 lagi. Jadinya nggak pernah ketemu angka 49. Oke. Ini yang kalau kita perhatikan banyak sekali hal-hal yang kita bisa ini walaupun penanggalan lunar itu ada double kembar seperti itu, ini merupakan satu tradisi. Tradisinya seperti apa saya kurang tahu karena terlalu banyak tradisi yang untuk yang seperti ini, hal seperti ini. Tapi kalau kita memberikan hadiah kepada orang tua, anggap aja baju lah kepada orang tua. Itu hal yang baik enggak? Sangat baik. Disitulah anak untuk diingatkan berbakti kepada orang tua. Tapi yang celakanya, anak ini hanya berbakti waktu kapan? Ada bulan kembar, Imlek, sama satu lagi apa? Udah mau game over. Harusnya kalau bisa lakukan setiap saat. Memberikan kepada orang tua. Nggak mesti terlalu materi, tapi perhatian aja itu udah juga satu bentuk pemberian kepada orang tua. Rasa sayang kepada orang tua. Jadinya ambil sisi yang baik dari tradisi ini, nggak usah kita cap tradisi ini, nggak usah harus diikutin dan sebagainya, tapi ambil sisi nilai positifnya. Ini jauh lebih bermanfaat kepada kita. Oke, terima kasih. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Pak siapa Pak? Sarjito. Pak Sarjito. Oke, silakan Pak. Dari Pekalongan. Tadi disebutkan bahwa tradisi semakin lama banyak dilupakan oleh generasi muda. Kami melihat sepertinya tradisi terkesan tidak dilakukan karena mungkin tidak ada sanksinya. Karena tanpa sanksi, paling sanksinya orang tua marah-marah, itu sehingga tidak dilakukan pun tidak masalah. Sehingga anak-anak muda banyak yang meninggalkan. Nah, kami menyampaikan bahwa dalam agama umumnya mengenal ada ibadah wajib. Pertanyaannya, apa yang wajib dilakukan Buddhis setiap harinya? Karena kalau ibadah wajib itu, misalnya itu ada, dengan tidak melakukan itu pasti yang bersangkutan akan ketakutan. Tapi apakah ada di dalam agama dalam Buddhis ini ibadah wajib yang harus dilakukan setiap harinya? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh umat Buddhis ketika menjelang ajal? Artinya ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sudah tua dan sakit dan boleh dikata hampir meninggal. Pertanyaan ketiga, tadi Bante Utamo menyampaikan bahwa sekarang ini ada orang-orang yang egois. Tadi dicontohkan oleh Bante adanya pemakaian AC. Agar tidak egois, konon harus bisa memahami anatta. Kalau memahami duka, ketidakpuasan, itu mudah. Memahami anicca, ketidakkekalan, itu banyak yang tahu. Tapi anatta, ini banyak yang sulit mengerti. Mohon bisa dijelaskan. 3 pertanyaan ini, terima kasih. Anumodana. Memang tradisi itu tidak bersifat wajib. Dan sepertinya belum ada perda tentang tradisi. Saudara-saudara, tradisi itu hukumnya memang nanti hukum sosial. Seperti yang tadi Anda sampaikan, kalau tidak dijalani, dia bisa dikucilkan dari masyarakat. Tradisi di desa tempat saya tinggal, itu namanya sayan. Di sini ada enggak sayan?
seperti kerja bakti itu loh. Jadi kalau tetangga misalnya bangun rumah, itu satu desa bangun, bantu situ, ngeroyok ke situ. Ini namanya apa sini? Keridan, keridan, kerigan nak keroan, kerigan, kerigan. Oh ya, di sana namanya sayan. Jadi nanti semua datang ke sana. Itu tidak ada hukum wajibnya. Cuman walaupun tidak diperdakan, orang takut. Karena apa? Karena kalau dia tidak pernah bantu, rumahnya sendiri satu ketika mau dibangun, tidak ada yang mau kerja bakti. Nah sekarang apa yang hukumnya wajib di agama Buddha? Sebetulnya hukum wajibnya adalah wajib berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Nah bagaimana kewajiban ini bisa dipenuhi ketika orang itu dibangkitkan pengertian. Karena walaupun tadi misalnya wajib jaga malam, itu bisa loh bayar terus akhirnya nggak jaga malam. Nah jadi umat Buddha sendiri, mereka yang pengertiannya berbeda-beda ini, kadang-kadang sudah dikasih tahu bahwa kewajiban Anda adalah berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Itu saja masih tidak berbuat baik. Nah kemudian diberi pengertian bahwa kenapa? Semua itu akan balik pada diri sendiri. Sama dengan kaca ini loh, di depan Anda ini kan semua ada kacanya. Kemana Anda noleh kan ketemu kaca itu. Itu sebetulnya pelajaran bahwa apa yang Anda lihat di kaca, balik ke muka kita sendiri. Coba rambut Anda berantakan. Lihat di kaca rambut Anda berantakan, maka bukan kaca yang disisir, tapi rambut Anda yang di sini yang disisir. Itu adalah hukum sebab dan akibat. Karena saya di sini rambutnya berantakan, maka gambarnya juga berantakan. Supaya gambar saya baik, maka saya harus memperbaiki diri saya. Kalau saya ingin hidup bahagia, maka bukan orang lain yang saya paksa membahagiakan saya. Pasangan hidup saya katakan, kenapa kamu nggak mencintai saya, kenapa kamu jahat sama saya, kenapa kamu bukan. Tapi seberapa banyak saya sudah bisa membahagiakan dia, sudah seberapa banyak saya mencintai dia, sudah seberapa banyak saya memperhatikan dia. Karena dengan apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Nah, oleh karena itu kalau tadi berhubungan dengan Lunye tadi yang bulan Lun kemudian ngasih baju, apa sih sebetulnya makna baju? Baju adalah pakaian yang kita pakai. Artinya kalau kita itu bisa ingat memberi baju kepada orang tua, berarti kita sesungguhnya mengingat nasihat-nasihat yang baik orang tua untuk kita jadikan baju. Kemana saja kita pergi kita pakai. Nah nasihat orang tua itu apa? Nasihat perilaku yang baik, ucapan yang baik, dan pikiran yang baik. Orang tua kita agama apapun juga, bahkan tak beragama sekalipun, dia tidak akan mengajarkan kita mencuri, dia tidak mengajarkan kita berbuat jahat. Orang tua kita walaupun beragama apapun juga atau tak beragama sekalipun, dia mengajarkan kita perbuatan yang baik. Dan itu menjadi baju kita yang kita pakai kemana kita mau pergi. Nah, saudara-saudara, sekarang jadi kita sekarang kewajibannya adalah berbuat baik. Lalu apa yang kewajiban yang berikutnya lagi supaya bisa berbuat baik? Selain kita menyadari bahwa hidup ini hukum sebab dan akibat, supaya kita bisa hasilnya maksimal berbuat baik adalah mengembangkan kesadaran setiap saat. Ini yang juga berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga tadi yang disebut mengembangkan anatta itu. Ya, anatta itu adalah sesungguhnya kalau kita melakukan sesuatu itu
Bukan layaknya kita mengatakan, oh, ini loh karyaku, ini aku yang bangun rumah ini loh yang membuat rumah tanggaku bahagia. Bukan aku, sesungguhnya itu hanya campuran dari proses. Saudara-saudara, Anda tentu sering melihat roti, ya toh, makan roti. Atau kalau Anda di sini, apa ya yang paling top, nasi lengko. Ya, nasi kuning, nasi lengko toh. Saudara-saudara, kalau Anda makan nasi lengko, apakah Anda bisa misahkan bumbunya? Ini kunir, ini laos, apalagi bumbunya? Ini kacang, ini bawang merah, bawang putih, ini cabai. Apa bisa Anda memisah-misahkan? Itu kan sudah menjadi satu kesatuan, namanya nasi lengko. Si kunir tidak bisa sombong, ini loh gara-gara aku, namanya dia nasi lengko. Si kacang juga nggak bisa sombong, ini loh gara-gara aku, dia namanya nasi lengko. Apalagi? Laos ya, pakai laos juga. Tauge, tahu ya, tauge, tahu dan lain-lain. Itu masing-masing tidak bisa sombong. Ini loh aku, ini loh yang membuat ini nasi lengko. Tidak, keseluruhannya itu yang membuat namanya nasi lengko. Betul? Betul. Nah, Anda sudah mengerti toh nasi lengko begitu. Tahu benjaran. Tidak bisa toh ngomong tepungnya sendiri, tahunya sendiri, minyaknya sendiri, tidak toh? Gabungan. Sudah jelas itu? Kita lihat diri kita sekarang. Sering nggak kita ngomong, ini loh gara-gara aku. Kalau enggak ada aku, acara ini enggak bisa jalan. Rumah tangga kalau nggak ada aku, sudah nggak bisa. Lebih parah lagi dengan pasangan hidupnya. Kamu kalau nggak ada aku, kamu masih jualan kacang di depan gedung bioskop. Ya loh, semacam itu. Nah jadi kita belum memahami bahwa nasi lengko saja campuran, tahu benjaran campuran, semua itu adalah campuran, membaur menjadi satu yang nggak bisa dilepaskan satu persatu. Ini sesungguhnya adalah konsep anatta. Nah kalau kita sudah mulai dari yang sederhana kita mengerti, maka sesungguhnya begitu kita mau sombong, apa yang mau disombongkan? Semua ini hanya satu proses. Bukan sesuatu yang kita layak untuk jadikan ini loh aku, bukan. Ya, nah jadi ini pengertian-pengertian ini yang harus kita miliki dulu dengan contoh-contoh yang ada di luar, baru ada batin kita meningkat sedikit demi sedikit. Ya tidak bisa seperti mengubah telapak tangan, membalik telapak tangan langsung berubah menjadi baik, tidak. Tapi itu belajar sedikit demi sedikit, praktek sedikit demi sedikit. Kemudian menjelang ajal, apa yang dilakukan? Tadi pertanyaan kedua tadi adalah 1 dan 3 sudah saya jawab. Menjelang ajal apa yang dilakukan? Sebetulnya sama dengan semua agama. Kan orang suruh nyebut. Kalau sudah mau meninggal nyebut. Orang sudah di ICU nyebut apa nih? Dia kan ngomel. Ngomong iso kan nyebut. Ya, tapi itu memang kata-kata itu nyebut. Nah, kalau di dalam Buddhis ya bisa mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi ini pikiri yang baik-baik. Kenapa? Karena doa menjelang orang meninggal sebetulnya adalah mengkondisikan pikiran dia itu baik pada saat meninggal. Walaupun mungkin utangnya banyak, hidupnya menderita, tukang tagihnya sudah di depan ICU, tapi dia tetap harus nyebut. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ya tetap begitu, supaya pikirannya waktu meninggal senyum. Kalau tidak meninggal kan tegang-tegang begitu. Menakutkan. Jadi doa sebelum meninggal adalah kalau dalam konsep Buddhis bisa semoga semua makhluk bahagia. Tapi apa saja sebetulnya bisa, yang penting adalah niatnya itu adalah niat yang positif. Mau menyebut Buddha boleh. Mau apa saja sebetulnya yang penting adalah positif.
Mungkin Suhu mau nambahkan? Ya, silakan. Saya tinggal tambahin sedikit. Memang paling asik kalau bareng sama Bante Utamo. Kenapa? Bante udah jelasin panjang lebar, jadinya saya tinggal tambahin sedikit aja. Tadi kalau kita lihat ini yang bagaimana apa yang diwajibkan untuk umat Buddha. Tadi Bante udah bilang melakukan perbuatan baik, baik itu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ini yang selalu diingatkan kita sadar setiap saat, hidup saat ini, hidup momen ini. Ini yang paling selalu sering ditekankan, bagaimana kita, jangan tubuh kita di sini, pikiran udah lari kemana-mana, tapi pikiran kita juga ada di sini. Ini yang bisa membantu kita untuk melaksanakan berbuat baik itu. Selain berbuat baik seperti diajarkan oleh setiap Buddha atau para Buddha, yaitu menghindari perbuatan buruk. Jadinya kalau kita berbuat baik jangan sama juga menambah perbuatan buruk. Tapi kita mengurangi perbuatan buruk dan menyucikan hati dan pikiran. Nah, kalau soal anatta tadi Bante udah jelaskan cukup baik sekali. Mulai dari nasi lengko, kan banyak sekali contoh seperti kalau kita bilang tembok atau dinding. Dinding itu kita nggak bisa bilang bagian mana yang disebut dengan dinding. Apakah batu batanya, pasirnya, airnya, semennya dan sebagainya. Tapi itu merupakan satu kesatuan yang bisa kita bilang sebagai dinding. Nah, untuk menghadapi kematian, apa yang bisa dilakukan? Tadi udah dia bilang, kita menyebutkan walaupun banyak hutang, banyak apa, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga hutang-hutang saya nggak usah dibayar lagi gitu ya. Udah beres semuanya. Nah, ini ada satu bentuk tradisi yang saya dapat waktu saya ada di Sri Lanka. Ternyata orang Sri Lanka, karena itu salah satu negara Buddhis juga ya. Mereka punya satu kebiasaan. Jadinya kalau dalam sepanjang hidup mereka punya satu catatan, satu buku. Buku yang sangat pribadi sekali. Buku itu berisi apa? Bukan tagihan hutang. Tapi buku itu berisi, kalau hari ini dia tanggal segini bikin bakti sosial. Itu dia tulis. Tanggal segini saya melakukan bakti sosial. Tanggal segini saya mendoakan orang sakit. Tanggal segini saya menolong orang yang kesusahan. Tanggal segini. Buku itu dia simpan. Nah, waktu dia mau meninggal, anaknya itu nanti akan duduk di samping dia. Membacakan kembali apa yang telah dia lakukan. Inilah yang tadi Bante bilang, momen terakhir, pikiran dia yang terakhir bagaimana bisa dibuat untuk supaya tenang. Kalau dia mengingat kembali lagi, diingatkan kembali lagi, begitu banyak perbuatan baik yang dia lakukan, pikiran itu juga jauh lebih tenang. Jadinya waktu dia mau menghadapi kematian, dengan kita sebutkan, dengan bacakan apa yang dia lakukan, dan kita doakan semoga semua makhluk berbahagia, itu akan memberikan satu bentuk ketenangan. Gak gampang orang mau mengembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang. Ini dia. Makanya banyak hal yang bisa kita ambil, karena begitu kita mulai mendoakan semua makhluk, berarti tanpa sadar kita juga mendoakan diri kita sendiri. Ya, itu aja saya bisa tambahkan. Terima kasih. Nama saya Tan Mingsan. Saya mau menanyakan di dalam kehidupan orang-orang Tionghoa, terutama kebanyakan dari yang masih memegang tradisi leluhur, di rumahnya pasti dia akan ada suatu altar pemujaan, dan ritual yang biasa dia lakukan adalah membaca mantra-mantra, karena kebanyakan dari kita hanya mengerti mantra-mantra dari Buddhis, maka mantra-mantra Buddhis banyak dipergunakan seperti Mahakaruta Dharani maupun Sukawati Vyuha Dharani. Seperti kita ketahui bersama bahwa mantra tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Nah itu setelah menjadi bahasa Mandarin, pertanyaan saya, bagaimana bila ada orang melafalkan mantra tersebut dengan lafal dialek yang lain, seperti dialek Ke maupun Hinghua atau lain-lainnya, apakah ini tidak menjadikan pergeseran makna? Karena ini mantra biasanya kan harus
diterjemahkan seperti bunyinya. Seperti bahasa Mandarinnya saja kan memakai persamaan bunyi dari bahasa Sanskertanya. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, baik. Kalau keturunan Tionghoa kan tadi dibilang kan banyak untuk membuat altar orang tuanya, misalnya leluhurnya dan sebagainya. Kemudian setiap hari anaknya pasang dupa, kemudian bacakan mantra Mahakaruna Dharani dan Sukawati Yuhadarani, Tapecho sama Wang Senco ya. Ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya dia bacakannya tuh belepotan, salah? Enggak cocok. Karena kalau dilihat dari bahasa aslinya adalah bahasa Sanskerta, kemudian disamakan bunyinya dalam bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Sekarang kembali lagi tergantung niat si anak sewaktu membacakannya. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, karena kalau kita lihat Tapecho atau Mahakaruna Dharani itu adalah bentuk cinta kasih yang luar biasa. Mantra cinta kasih. Dia punya kekuatan pikiran dalam membacakan itu penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa sayang kepada orang tua dan leluhurnya. Itu akan memberikan satu dampak yang sangat besar sekali, kekuatan yang sangat besar sekali. Walaupun Anda bisa melafalkan, mengucapkannya dengan sangat sempurna, tapi pikiran itu tidak ada sedikit pun ada rasa ingin berbakti kepada orang tua hanya untuk show off dan bisa dilihat orang lain, oh saya ini berbakti loh, saya ini tiap hari bacakan, kenapa? Itu juga nggak akan memberikan hasil apa-apa di sini. Makanya kembali lagi kalau kita perhatikan jangan dipaksakan. Misalnya kan kalau dibilang tadi kan dialek kan ada yang Ke, ada yang Hokkien dan sebagainya keluar semuanya. Bagaimana kalau minta orang Hokkien baca bahasa Mandarin? Karena kalau di China sendiri itu aja sendiri belum tentu yang mereka yang tinggal di daerah Fujian itu bisa bahasa Mandarin. Dimana mereka sehari-hari bahasa Fujianhua, kalau kita bilang ya, karena Fujianhua itu banyak sekali, Minanhua, apa segalanya itu ada semuanya. Dibandingkan dia harus memakai bahasa Mandarin, dia memilih pakai bahasa dengan dialek Hokkien, dia bisa lebih meresapi, dia bisa lebih mengikutinya dengan baik, dia lebih bisa menghayati, itu jauh lebih bermanfaat. Oke, jadinya sebenarnya kita nggak usah permasalahkan di sini apakah itu akan menggeserkan arti dan sebagainya, tapi kembali lagi tanyakan kepada diri kita sewaktu kita membacakan kepada orang tua kita, apa yang ada timbul di dalam hati kita, itu jauh lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan bonus saja karena berhubungan dengan tradisi juga. Mungkin satu untuk Suhu tentang tradisi Mahayana yang vegetarian Suhu. Bagaimana pendapat Suhu ataupun orang yang vegetarian terhadap para umat ataupun bahkan biku yang lain yang tidak vegetarian? Itu pertanyaannya. Kemudian untuk Bante Utamo mungkin pertanyaannya adalah tradisi melepaskan binatang ini Bante, Fangsen. Ini banyak yang seolah-olah lepas buang sial tapi atau memperpanjang umur, tapi kenyataannya binatang tersebut ditangkap lagi dan akhirnya diperjualbelikan lagi gitu. Ya, baik, silakan Suhu. Sekarang niat Fangsen atau melepas makhluk itu adalah membebaskan yang sudah ada, bukan memesan yang belum ada. Jadi kalau ada tukang burung misalnya, itu jangan Anda bertanya, Pak besok dikirimkan burung 200 ya. Oh, dia nyari burung yang belum ada, dicari. Tapi sebetulnya sekarang ada berapa? Ada nih satu kurungan, sudah tebas semua, boleh. Nah ini problem yang tadi tentang, tadi ada Suhu nyinggung sedikit tentang peti yang tidak boleh ditawar. Fangsen sebetulnya boleh ditawar, bahkan peti itu sebetulnya ya ada yang nawar juga. Karena kalau nawar kan bisa dapat yang lebih bagus. Masa peti jelek gini harganya X rupiah, kalau ditawar X rupiah dapat yang kualitasnya lebih bagus. Demikian pula Fangsen, satu ekor burung 50.000 dibeli, lah itu burung cuma 1.000-an kok, dibayar 50.000, ini jadi orang bodoh baik hati. Lebih baik ditawar, yang dilepas lebih banyak, karena biayanya sama, tapi kualitas yang didapat
lebih banyak, kuantitasnya juga lebih banyak. Nah oleh karena itu, ketika sekarang kita mau melepas makhluk, tawar dulu, tawar menawar, pokoknya satu kurungan ditawar semua, sini saya beli semua, yang murah. Nah sudah beli, kan bisa dapat semua. Nah kemudian problemnya tadi, kan orangnya besok nangkep lagi, dibeli lagi. Kenapa? Kita punya kesempatan berbuat baik kok. Nah kalau Anda sekarang beli satu kurungan itu harganya 100 juta, tukangnya memang besok enggak nangkep lagi. Sudah santai-santai dia di rumah ngabisin 100 jutanya itu. Nah sekarang kita belinya ya harga normal-normal pasaran. Berarti ini kan pekerjaan ya sudah terus. Kalau memang kita ketemu lagi terus. Cuman sekarang tadi saya katakan function itu bukan berarti atau membebaskan makhluk itu bukan berarti mencari yang belum ada. Tidak selalu kita itu harus punya lengganan. Karena kalau lengganan itu mengkondisikan orang menangkap untuk Anda. Itu Anda bukan bikin karma baik malah karma buruk. Gara-gara Anda makhluk pada ditangkepi. Jadi Anda belinya suka-suka. Istilahnya pakai jurus amburadul. Jadi kadang pengen beli, kadang pengen enggak. Atau kalau enggak langsung pergi ke pasar hewan, beli. Enggak masalah. Jadi kalau sudah begitu tidak ada problem. Tapi kalau sekarang terus terjadi perputaran begitu, jangan Anda menganggap, waduh nanti kalau aku beli dilepas ditangkap lagi. Ini kan membuat pekerjaan. Tidak, Anda berarti punya kesempatan berbuat baik. Kalau memang begitu beli lagi. Ya sekuatnya. Tetapi kalau sekarang beli sekurungan nggak bisa, ya beli 10, beli apa, enggak ada problem. Jadi selama memang di pasar itu ada, atau Anda melihat ada yang perlu dibebaskan, boleh. Kemarin ada kisah nyata, orang yang mau function, dia pergi ke pasar, kemudian beli burung, sudah. Kemudian jangkrik, sudah. Karena jangkrik biasanya untuk makan ikan toh, dibeli juga. Kemudian kelabang juga sudah, kacoa juga sudah. Endingnya sudah dia mau pulang, sudah bawa semua. Ya dia mungkin mau function di kasurnya suami atau apa, saya nggak tahu itu kelabang dan lain-lain itu. Ini ibu-ibu soalnya. Habis itu dia baru mau jalan pulang, sudah bawa tentengannya. Di sebelah orang yang jualan itu bahwa ada kurungan isinya tikus. Langsung dia ngomong, daripada dibunuh, sini tak belinya. Mau difunction. Nah ya, ide baik loh itu. Nah kemudian tikusnya ini dari kurungan dipindah ke kresek. Hah? Udah, ya niatnya memang mau dipindah ke kresek. Baru mau dipindah, tikusnya lompat lari. Ibu ini kan takut, jerit tikus. Wah, itu orang sak pasar ngoyak tikus dan ngidek. Akhirnya mati tikusnya. Akhirnya ibunya stres. Lah ini tikus mati gara-gara saya Bante. Gara-gara itu niatmu itu apa? Niatmu kan melepas. Nah kalau sekarang tikus itu mati kan kamu tidak mengatakan ide ayo dide kan tidak, berarti kamu tuh tidak bikin karma buruk. Cuman lain kali kamu harus hati-hati, kalau tikus lompat pandengi aja. Ya saya takut Bante, cewek itu, saya ya takut. Ya sudah lain kali nggak usah lepas tikus, itu urusan suamimu aja yang lepas. Nah jadi sebetulnya melepas prinsipnya adalah membebaskan makhluk yang sudah menderita. Kalau Anda di Pantai Pai sana, Pai ya. Nah itu kan bisa ada ikan, Anda lepas, apa boleh aja. Lalu kan nanti ditangkap lagi, kalau enggak percaya kasih tanda, dicet atau dikasih giwang. Nanti yang balik ke Anda lagi itu sedikit. Itu sudah dibuktikan soalnya. Jadi waktu dilepas itu sudah burung-burung itu, emprit apa itu dilepas itu yang ditangkap itu sudah yang lain lagi kok. Jadi tidak apa-apa. Selama kita ada kesempatan boleh melepaskan makhluk. Ya karena itu termasuk
berbuat kebajikan. Nah, sekarang mungkin dulu. Iya, itu konsep function yang baik sekali ya, Bante ya. Di mana kita function, kita berbuat baik tapi harus dilandasi ada kebijaksanaan juga. Banyak orang salah kaprah, dia mau berbuat baik tapi dia nggak cukup bijaksana. Seperti tadi Bante bilang kan, tikus itu lepas malahan bukannya di function, malahan di saksen. Dibunuh jadinya, bukan ini lagi. Saya jadi ingat, ini teman-teman mahasiswa yang di Jakarta, itu anak BINUS KMB kalau nggak salah, itu mereka punya kebiasaan, mereka bikin hari function misalnya gitu, tapi apa yang mereka lakukan, mereka nggak beli dari burung dan apa sebagainya, tapi mereka nyebar. Nyebarnya kemana? Malam hari mereka nyebar. Semuanya nyebar, kemana? Tempat pecel lele. Karena semua lele-lele itu masih hidup di dalam ember. Karena lele-lele itu pasti mati. Itu yang mereka beli. Mereka beli, mereka kumpul, besok mereka lepaskan. Jadinya yang betul-betul terancam nyawanya dan sebagainya, itu yang mereka lepaskan. Ini satu kebijaksanaan yang cukup baik. Kalau saya bilang, saya cukup puji perbuatan seperti itu. Jadinya nggak mesti harus terkondisi apa yang ada di pasar dan sebagainya. Dan satu lagi, melepaskan burung. Ini kebiasaan ini. Umat Buddha kita banyak yang suka function, lepaskan burung. Dia beli sebanyak-banyaknya burung. Kemudian dia letakkan di dalam sangkar yang cukup sempit. Apa yang terjadi? Setelah dilepaskan, masih tertinggal berapa ekor yang udah pasti mati. Karena nggak cukup ruang gerak. Ini jadinya kalau bisa disarankan kalau mau ngadain function burung dan sebagainya, cukup ruang gerak untuk burung tersebut. Dan lepasinya juga lihat-lihat, jangan langsung lepasin di depan jalan, ketabrak nanti tuh burung, kasihan ya. Kalau bisa cari tempat yang rada jauh sedikit. Oke, baik. Saya akan masuk ke dalam vegetarian, tadi pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kita menyikapi terhadap orang yang bukan vegetarian kalau kita sendiri vegetarian? Satu, bagi yang melakukan praktek vegetarian, buang jauh-jauh pikiran vegetarian akan membuat Anda suci. Oke? Karena kalau Anda mengatakan saya suci karena saya vegetarian, sebelum Anda mencapai kesucian, itu kebo suci duluan. Tiap hari ngerumput. Oke? Ini konsep ini harus dibuang dulu. Karena salah satunya adalah kita melatih bentuk kasih sayang. Mengurangi proses pembunuhan, ya, dan secara nggak langsung kita mengendalikan diri kita. Jadinya Anda nggak usah langsung seperti superhero, kemudian melakukan razia besar-besaran kalau ada orang yang tidak makan vegetarian, itu jangan dilakukan, oke? Jauh lebih baik Anda bisa tetap melakukan vegetarian, di samping Anda, teman-teman Anda semuanya lagi makan daging. Paling-paling air liur yang keluar gitu ya, satu-satu, enggak ya, jangan terjadi hal seperti itu. Tapi di sini kita melihat berapa jauh pelatihan kita, bisa enggak kita dengan tenang, bisa dengan apa, tetap mempraktekkan bentuk ini. Walaupun orang-orang sekitar kita tidak vegetarian. Jadinya kemudian vegetarian ini juga harus cukup bijaksana, jangan terlalu kaku kondisi-kondisi ini. Jangan sampai terlalu dipaksakan, apa adanya, misalnya kondisi di satu tempat, oh saya nggak bisa, saya harus mesti kayak gini, totally. Seperti ini. Terima, misalnya di satu tempat, misalnya kalau di sini suhunya cuma bisa makan apa? Gudeg katanya. Ya kan? Gudeg, ya oke, terima. Itu sangat luar biasa, itu sesuatu makanan yang enak. Cuman tapi kali ini saya dapat disajikan, wah luar biasa, walaupun saya tahu panitia pusing. Baru pertama kali ngadapin Biku Mahayana. Mau sediain makanan vegetariannya mau seperti apa ya? Sampai saya ditanya di calling dulu dari Jakarta, Su makan vegetariannya seperti apa Su? Ya saya mau jawabnya juga bingung jadinya. Oke, tapi terima kasih untuk pelayanan untuk dari panitia, luar biasa, tepuk tangan untuk panitia semuanya. Oke, yuk, saya rasa cukup untuk malam ini. Mungkin yang boleh saya simpulkan nanti sebentar kesimpulannya. Bahwa kita harus juga berhati-hati dalam menyampaikan cerita kepada orang lain. Jadi kalau boleh saya bercerita, ada 4 seri cerita. Tadi Bante singgung tentang keluarga. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Ketika dia baru pulang kerja, dua-dua pulang sama-sama. Kemudian suaminya baca-baca koran, istrinya masak-masak, nonton TV, suaminya begitu makan bersama, masakannya asin. Dan suaminya mengatakan, asin bener masakan lu.
Kemudian si istrinya mengatakan, diam kamu, siapa sih yang masak gitu. Nah, itu akhir daripada cerita seri pertama. Kemudian seri kedua, setelah makan mereka pergi nonton bioskop. Pergi nonton bioskop cukup jauh, mengendarai sepeda motor, si suaminya yang bawa motor. Kemudian motornya jalannya pelan-pelan padahal waktunya sudah jam 7 lewat. Bioskop mulai setengah 8, istrinya marah. Cepetan dong, nanti kita terlambat nonton bioskop. Kemudian suaminya ngomong, diam kamu, siapa yang mengendarai motor ini? Kamu apa saya? Ya itulah seri kedua. Sekarang seri keempat dari cerita tersebut. Diam kamu. Siapa yang cerita sih, kamu apa saya? Ya, hati-hati kalau bercerita bisa begitu tuh. Ya, dengan Pak siapa Pak? Nama saya Budi Setiawan. Saya mau menanyakan yang tadi ditanyakan, itu, yang dijelaskan oleh Bante mengenai dupa. Tadi Bante mengatakan bahwa masalah dupa itu menimbulkan satu polusi, menimbulkan dampak yang tidak baik untuk pemanasan global. Sampai-sampai ada dupa itu dikurangi. Katakanlah biasa sekian menjadi 1. Gitu. Itu mungkin bagi satu agama tertentu itu nggak apa-apa. Tapi bagi agama yang lain, kebiasaan itu adalah kebiasaan kami kepada yang di atas. Hubungan kami vertikal. Tentunya kalau kebiasaan diubah dengan cara kami, katakanlah bisa 5 jadi 3, 3 jadi 2 karena dampak tadi. Kenapa nggak sekalian aja semuanya nggak usah pakai dupa? Kalau saya misalnya membakar hutan di Kalimantan, itu memang menunjukkan satu dampak. Tapi kalau saya sembahyang atau siapa yang sembahyang di Kelenteng, apa dampaknya begitu serius? Di satu sisi pembahasan ini dalam masalah leluhur. Saya sembahyang pada orang tua saya yang meninggal. Mungkin dopanya lebih dari sekian. Apa dampaknya begitu serius? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ada istilahnya babak tambahan. Ini yang senang bola langsung tahu injury time. Baru dipancing sedikit langsung keluar injury time. Saudara-saudara, yang Anda tanyakan tadi dampak pemanasan global atau untuk diri kita yang sembahyang? Dampak yang untuk pemanasan global ya? Saya sembahyang, asapnya ini menunjukkan satu dampak terhadap pemanasan global. Ya, jadi sembahyang pakai dupa itu dampaknya besar nggak untuk pemanasan global itu? Iya, toh itu kan kalau di sini kan masalah tradisi leluhur. Mic-nya agak deket, kurang nggak dengar saya. Kalau kita sembahyang kan pakai dupa gitu, di Kelenteng juga pakai dupa kan. Apa sih dampaknya terlalu serius gitu, sampai harus begitu? Itu aja pertanyaannya Bante. Terima kasih. Sebetulnya ini kan pengertian ini bertahap ya, karena hidup ini kan selalu berubah. Tradisi juga bisa berubah, tadi kita sudah sepakat juga bahwa semua itu tidak selalu kita harus kaku seperti dulu, tapi juga tidak longgar apa saja diganti. Pada prinsipnya kita memberikan beberapa alternatif. Ya. Jadi maka tadi Suhu kan juga waktu menyarankan dupanya sedikit itu kan untuk kebaikan bersama. Tapi kalau sekarang misalnya orang maunya pakai yang besar, yang banyak, kalau memang mantepnya seperti itu ya enggak masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ketika kita harus pergi ke Kelenteng karena Imlek kan, padahal kita sebetulnya di rumah juga bisa sembahyang pakai 1 dupa, tapi kita diajak orang tua harus dupanya 15, ya tidak masalah. Cuman nanti kita selama masih ikut dengan orang tua, dengan para mereka-mereka yang masih senior, kita masih begitu. Kemudian kita memberikan pengertian apa ndak sebaiknya. Kalau dupa 15 ini digunakan untuk 5 orang. Jadi 1 orang 3 dupa. Nah, kalau dia ndak mau terima, tidak masalah. Karena di dunia ini bukan tujuannya memaksakan orang, tapi kita memberikan pengertian.
Kalau dia tidak mau ngerti tidak ada problem. Ya tadi Suhu juga sudah bagus sekali. Waktu kita cek misalnya jadi vegetarian, bukan berarti terus kita ini wah melarang semua orang atau mengharuskan semua orang vegetarian, juga tidak begitu. Bagi mereka yang kepingin berlatih silahkan, bagi yang tidak kepingin biarkan aja karena pengertian orang memang beda-beda. Ya, nah masalah dampak pemanasan global itu memang benar. Bahkan sekarang sudah diselidiki, bukan hanya pemanasan global, terhadap kesehatan sebetulnya juga kurang bagus. Jadi dupa yang terlalu banyak, saya katakan terlalu banyak, berlebihan, bukan hanya dupa ya, bahkan aromaterapi sekalipun, itu untuk kesehatan tidak terlalu bagus. Karena dia sudah mengandung beberapa kimia tertentu. Walaupun dia dibuat dari bahan-bahan tanpa kimia sekalipun, rangsangan-rangsangan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu bisa menimbulkan sakit. Jadi sekarang kesimpulannya, nanti Suhu juga akan menambahkan kesimpulannya, pada prinsipnya kita besar dengan tradisi, tapi setelah kita memperdalam ajaran Dharma, tidak harus menentang dengan tradisi, tapi mengertilah dengan bijaksana sehingga kita menyikapi mereka yang kuat terhadap tradisi, kita tetap bisa fleksibel, kemudian kita juga bisa memberikan penjelasan yang baik, sehingga nanti di masa depan generasi di bawah kita, anak-anak kita dan sebagainya mempunyai pengertian yang lebih baik tentang tradisi, baik tradisi para leluhur maupun tradisi-tradisi baru yang kita serap pada dewasa ini. Yang penting apa? Manusia memang tidak pernah bisa lepas dari tradisi, tapi pilihlah tradisi yang sesuai dengan Anda. Yang tidak sesuai bukan berarti salah, tapi hanya tidak cocok untuk kita. Ini kesimpulan dari saya, ya. Bijaksanalah menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Dari rangkum semua Bante. Oke, baik. Seperti tadi yang Bapak bilang, itu soal kembali lagi kepada individu masing-masing. Kembali lagi pada individu masing-masing. Kita hanya memberi saran, kita tidak akan pernah memaksakan. Kembali lagi kepada orang tersebut, apakah dia mau melakukan atau tidak. Tidak ada pemaksaan, tidak ada apa sama sekali di sini. Jadinya karena kita hanya turut serta, karena kita tahu kondisi pemanasan global itu memang betul-betul nyata. Itu efeknya bukan hanya kepada generasi kita aja, kita coba pikir untuk generasi di bawah kita. Anak-anak cucu kita nanti berikutnya lagi bagaimana mengalami temperatur udara yang naik yang sangat dahsyat sekali. Apakah kita menjadi salah satu pembawa andil yang cukup besar membuat anak cucu kita menjadi sengsara? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadinya kalau kembali lagi, kalau memang rasanya mantap pakai hionya mesti banyak, jalankan, gak ada masalah. Tapi nanti kalau udah mulai timbul cara berpikirnya untuk mengurangi dan mengurangi, itu sangat-sangat baik sekali. Jadinya kita nggak akan pernah mau memaksakan orang ini, karena kalau kita paksakan, yang pasti protes paling berat adalah penjual hio. Pabrik dupa ngamuk pasti, oke? Itu semuanya. Ya. Dan satu lagi untuk sebagai penutup, tadi seperti Bante juga bilang, ya kita sikapi tradisi ini dengan kebijaksanaan. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, tapi kita tetap bisa hargai tradisi. Karena tradisi ini pada dasarnya baik untuk membuat keluarga kita, hubungan keluarga itu menjadi baik dan sebagainya. Tapi kita mempunyai kebijaksanaan bisa memilah mana ini tradisi, mana ini merupakan ajaran yang sebenarnya yang harus kita praktekkan. Ikutkan dan jangan terlalu kaku, fleksibel, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda mempertahankan pendapat Anda membuat bukannya keharmonisan tapi menjadi pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi mungkin apakah agama Buddha menentang tradisi, bisa kita katakan tidak menolak tradisi tersebut, tapi juga jangan kaku dan harus bijaksana menghadapinya, begitu Su ya. Kemudian disampaikan juga tradisi itu sesungguhnya adalah untuk saling berbagi dan menghargai, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan sendiri. Mempertahankan tradisi harus diawali dari rumah,
dengan penjelasan dan saling keterbukaan sesama anggota keluarga. Dan tradisi bisa berubah, tapi tidak serta-merta dan harus atas persetujuan bersama juga dengan kebijaksanaan dengan tujuan yang baik. Dan akhirnya yang terpenting seperti tadi kita sudah sampaikan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha, ya wajiblah kita untuk berbuat baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya mohon maaf dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada beberapa yang belum terjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan sekali lagi aplaus untuk Bante Utamo dan Suhu Xianping. Semoga Bante dan Suhu tetap sehat dan sekali-sekali kita berkumpul di sini lagi. Begitu Bante, Suhu ya. Terima kasih atas perhatiannya Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat malam, Namo Buddhaya, kami kembalikan ke panitia. Namo Buddhaya. Thank you.